Selawat yang akan dipimpin oleh Habibidin dan Gus Kausar. Untuk waktu sepenuhnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sedoyo seluruh para habaib, para kiai, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, segenap pejabat pemerintahan baik TNI, Polri maupun sipil. Wabil khusus kepada beliau sahibul wilayah Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sugiri Sancoko beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo yang sengaja saya ajak beliau tadi di Ponorogo untuk kembaran bajunya sama saya, pakai peci seperti saya, macak mau botol ya, malah rakyatnya malah ngundang Habib diri tapi jangan beserta Bu Wakil Bupati Ponorogo beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili dan seluruh jajaran. Wabil khusus kepada beliau juga saudara saya, guru saya, sahabat saya, akhina fillah al-mukarram Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar dari Pelosok Kediri, Jawa Timur. Dan insya Allah mungkin beliau selalu dinaungi kesehatan zahiran wa batinan, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat panjang umur insya Allah. Ibu Haja Titik Soeharto beserta seluruh rombongan dari Jakarta dan serta seluruh keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Soeharto, dan insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh leluhurnya, oleh orang tuanya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya nggak mau mukadimah panjang-panjang karena jam 10 lewat ini. Kita langsung sholawatan mawon, cuman nyuwun sewu saya nggak bisa sholawat panjang-panjang karena yang punya waktu panjang malam hari ini Gus Kausar bukan saya. Aku dibisiki karo Pak Bupati ini pokoknya jam itu Gus Kausar ceramahnya 2 jam. Tapi bikin hanya 15 menit ngono. Mana aku cocok banget. Kowe ora seneng karo aku di bawah. Padahal ini saya jadikan calon ketua Zahirmania Ponorogo. Malah aku dikasih waktu cuma 15 menit ya apa ini, gak bahaya kan ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Monggo sarang-sarang kita berselawat di Bukit Soeharto ini, mudah-mudahan sebagaimana yang diharapkan oleh tadi keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Soeharto dan Forkopimda Kabupaten Ponorogo, mudah-mudahan Bukit Soeharto ini menjadi destinasi wisata yang menjadi unggulan baik untuk masyarakat yang ada di Jawa Tengah dan yang ada di Jawa Timur. Insya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi panggilan ini menjadi panggilan sing berkah insya Allah. Dengan dibacakan sholawat, dengan dihadiri para ulama, insya Allah tempat ini menjadi tempat yang insya Allah penuh keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibina Mustafa.
Aku kan selalu
Kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat tausiah Mau'idatul Hasanah. Ini harus sakit pun jam 10:30.
dengan buatan sakit kebun. Kalau saya tambah malam tambah on fire. Kalau saya bangsawan, bangsa taniawan itu. Dengan yang tanggung jawab ke pondok, saya bisa lagi tidur. Ini tanggung jawab itu. Ini, kenapa ini tak akan ceramah mau? Ceramah. Ya, aku sudah satu lagi. Besar biar minum dulu. Alamatnya anak soleh.
Terima kasih.
mendengarkan nasihat tausiah yang akan disampaikan oleh beliau akhirnya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdul Rahman Al-Kautsar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa syitabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Para habaib, para kiai, para bibi sepuh, wabil khusus khatimu hadal majlis Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sekaf, dan sahibul wilayah, sahibul bek, Bapak Bupati, Bapak Kiri Sancoko, atau yang malam hari ini kita angkat menjadi Habib Kiri. Ya, saya dari awal melihat langsung kaget. Iki lakon apa neh, saya tadi lihat dari atas itu polahnya apa neh, bagaimana? Sudah mulai miripkah saudara Kiri dengan Habib Bidin? Iya? 1120 yang sangat kami idam-idamkan dan harapkan untuk akhirnya bisa ketemu Ibu Titi Soeharto dan segenap keluarga, segenap rombongan. Ada Bapak Fuad Wazir, semoga panjenengan semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga semua yang panjenengan lakukan benar-benar menjadi jariah untuk keluarga panjenengan, khususnya almarhum Bapak Soeharto. Kami ini baru beberapa waktu yang lalu, sebelum pada akhirnya sama-sama kita dengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri daripada Al-Habib Lutfi bin Yahya wafat. Kami ini ditelepon oleh saudara Kiri itu, ditelepon video call kayak orang pacaran lah. Aku jedek undangan baik pun ini mesti murah. Bagus dan orang tertarik aslinya. Kemudian beberapa saat setelah itu kita sama-sama dengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga semua pengabdian beliau, khususnya kepada suaminya, kepada Al-Habib Lutfi, dan juga tarbiyah beliau, pendidikan beliau, doa beliau untuk keluarga, khususnya untuk putra-putrinya, moga-moga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, moga-moga beliau benar-benar mendapatkan husnul khatimah. Amin. Sebetulnya kita ini dari kecil sudah sering dengar kalau di pesantren itu ada istilah likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Aku mau ngaji dah. Nah, aku mau ngaji, gak pada penak ngaji, tapi sementing wis ngono. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadu, semua hal yang lepas, yang menjauh dari kita itu pasti ada gantinya. Semua yang hilang dari kita itu pasti disiapkan pengganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kecuali kalau kita kemudian kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kehilangan Allah, maka kita tidak akan pernah ketemu tokohnya. Cuman saya tidak mampu membayangkan bagaimana seorang anak kemudian kehilangan ibunya. Bagaimana rasanya ada anak yang hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini, kehilangan orang yang sudah bersusah payah mulai dia belum lahir, berada dalam perutnya sekian bulan dengan penuh kesusahan, kemudian harus menyusui sekian bulan bahkan sekian tahun. Orang yang selalu menyiapkan pintu maafnya untuk kita, tahu-tahu meninggalkan kita. Aku gambar Pak, kehilangan HP, kehilangan mobil, kehilangan sepeda, kecopetan, itu gambar kabeh. Utawa cara kowe kehilangan pacarmu sing gak jelas kuwi. Iku gampang, kowe kelangan saiki mau selawati wong selawatan pindho ngono tok teko ngarepan mesti entuk ijel. Tapi nek kowe kelangan ibu, kalau sudah kemudian ibu kita meninggalkan kita, kados Bu Titi pasti merasakan itu. Pengen kula niku Masya Allah, moga-moga semua yang hadir di sini yang kebetulan ibunya masih ada, moga-moga disehatkan, dipanjangkan usianya, dan kita semua sebagai anaknya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti. Insya Allah. Ibu, ini musim kaji lah. Ini kan musim haji, banyak teman-teman kita, saudara kita berangkat haji. Lah bagi orang-orang yang nggak patah kemanan kaji lewat diri ini, kak gue dalil. Suatu ketika ada muridnya Syekh Hasan Basri. Kalau kata orang Ponorogo menjadi besari, ya anak Hasan Basri. Tapi ini bukan itu, tapi Syekh Hasan Basri. Tabi'iyun jalilun. Beliau punya murid namanya Hisam bin Hisam. Hisam bin Hisam ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Sampeyan kalau pernah dengar namanya Sufyan bin Uyainah, di antara ruwati hadisi Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Hisam bin Hisam itu pas ngaji, kalau redaksinya begini, inilah ta'allamul Quran inda syekhi wa inna ummi tantadhiruni bil asya, inilah ta'allamul Quran inda syekhi. Suatu ketika saya ini lagi ngaji Quran di samping guru saya. Gurunya ya maksudnya adalah Syekh Hasan Basri itu. Wa inna ummi latantadhiruni bil asya. Dan sebagaimana kebiasaan, ibu saya itu sangat tidak nyaman kalau makan sore tidak saya temani. Tapi karena ada satu hal, kemudian beliau ngajinya nggak selesai. Akhirnya belum selesai, di mana seharusnya dia sudah bisa menemui ibunya, tapi ngajinya belum selesai. Ketika dalam situasi yang cukup panik, tidak tenang, kemudian Syekh Hasan Basri sebagai gurunya menangkap, membaca hal itu, langsung dawuh, la anta ta'asya bil asya ma'a ummik tukiru bihi ainaha ahabbu ilayya min hajjatin tahujjuha tatawu'ah. Kamu sekarang segera pulang, temani ibu makan sore sampai beliau tenang, karena ibu itu selalu menantikan kehadiran anaknya. Ibu itu nggak kayak kamu yang nggak jelas itu. Ibu kita itu adalah orang yang sudah cukup bahagia hanya dengan mendengar suara kita. Apalagi kalau tahu kalau kita sedang suka, sedang senang, sedang super bahagia. Beliau yang tidak merasakan apa-apa, merasakan kebahagiaan yang berlebih. Itu ibu. Itu ibu. Sudah kamu segera pulang. Temani, tenangkan ibumu
dengan makan sore bersama, dan itu jauh lebih istimewa menurut saya daripada kamu berangkat ke Mekah untuk melakukan haji kalau memang haji itu bersifat sunnah. Jadi kalau untuk kalian-kalian yang kebetulan sudah pernah haji, baturi ibumu buko iku luwih apik tinimbang awakmu kangelan budal haji. Daripada kamu sulit-sulit berangkat haji, itu lebih baik kamu menenangkan ibu kamu. Makanya kula niku, aduh Pak, saya ini walaupun tidak pernah kuat puasa dan ibu saya selalu puasa, saya itu akan mencoba untuk selalu menemani beliau berbuka. Ya karena ini paling tidak saya punya hujah bahwa nemani ibu makan sore itu sudah sangat istimewa lah, karena saya sudah tidak mampu puasa, masa hanya untuk sekedar berbuka saja saya nggak mampu. Depan mbak ibu itu pengen luar biasa Pak. Ibu itu memang Masya Allah, ibu bahkan seorang Bishr Al-Hafi, ada wali besar namanya Bishr Al-Hafi, itu mengatakan bahwa al-walad bil qurbi min ummihi hatta tasma'a sawdahu afdal indi minalladzi yadribu bi sayfihi fi sabilillah. Seorang anak yang siap untuk menemani ibunya, menemani maknya, ngancani mboke, ngomongne, guyon-guyone, keluh kesah, rasan-rasane. Karena kadang-kadang memang ibu itu selalu menceritakan sesuatu yang sebetulnya kita sendiri juga nggak paham. Bahas barang senhantote awake dhewe iki kok nyambung asli. Tapi kita siap untuk mendengarkan dan kemudian kita menjawabnya, menimpalinya. Orang yang seperti itu, kata Bishr Al-Hafi, jauh lebih hebat daripada orang yang kemudian meninggalkan rumahnya untuk mengangkat pedang di medan perang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau juga berpendapat an-nazar ila wajhil afdalu min kulli syai'. Memandang wajah ibu kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kecintaan, itu jauh lebih istimewa dari ibadah sunnah apapun. Jadi awakmu nyeneng mbokmu itu, awakmu nyeneng membahagiakan ibumu itu adalah sebuah ibadah yang tidak ada bandingannya. Moga-moga ibu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang di antara kita ada ibunya yang sudah mendahului kita semua, semoga mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sobat, Masya Allah, ibu, kalau itu gara-gara panggil Habibidin ya, kalau badan bayang, karena ibu saya masih sehat, jadi saya buatan tasawuf apa ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang anak ketika kemudian akhirnya ditinggalkan oleh ibunya. Insya Allah, saya setuju. Dosanya awake dhewe iki akeh tenan, Pak. Di antara cara paling efektif menghapus dosa-dosa kita yang maha banyak dan maha besar ini adalah dengan berbakti dengan ibu kita. Saya setuju. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu pernah meriwayatkan anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad fa'ala dhanban 'azima wa yaksidu ayyatuba minhu. Ada seorang sahabat soal Rasulullah karena baru saja melakukan dosa yang cukup besar dan kemudian ingin dosa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Hallaka min apakah kamu punya ibu? Kemudian kebetulan dia jawab, la, mboten. Ibu kula pun mboten wonten. Hallaka min khalah, apakah kamu punya bule? Kalau kita bule atau bude lah. Apa masih ada saudaranya ibu kamu yang masih hidup? Dijawab ada. Fabirroh. Kalau begitu cara menghapus dosa kamu adalah dengan berbakti kepada keluarga ibu kamu. Artinya dengan membahagiakan orang di sekitar ibu kita saja itu sudah mampu menghapus dosa-dosa kita. Apalagi kita diberi kesempatan untuk kemudian berbakti kepada ibu kita.
Moga-moga kita semua dijadikan orang yang berbakti oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kuwi pokoknya saudara kiri. Ya kira-kira ngaji niku ning sandinge Habibidin. Lek ngaji mbek awakmu ku piye? Soale muga-muga awakmu dadi bupati husnul khotimah. Ya tenan niku. Budalane apa? Lek delok polahmu gawe acara model ngene iki jelas budalane awake. Jelas budalane. Ya. Jelas nih. Semoga ingatan loh. Loh. Jelas sih. Sampai mau so kita ini saudara. Kita ayolah harus hadir di Ponorogo. Iya loh. Padahal Ponorogo Kediri dalane menggok-menggok luar biasa. Kayaknya mesti utang loh ini. Masya Allah. Akhirnya diundang konco ini. Jangan repot tenang. Tapi kalau memang Mas Giri ini adalah satu kemaslahatan, satu kemanfaatan untuk Ponorogo, moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meneruskan khidmahnya di Kabupaten Ponorogo ini. Restu itu sama demen orang bupati model ini. Kalau aku kan gak iso mau gak ukuran. Mereka kalau mboten rakyate. Saya bukan rakyatnya. Jadi misalnya saya suka itu sama sekali tidak punya pengaruh apapun terhadap dia. Enggak, bukan hanya pengaruh yang ada di depan mata kita di dunia ini, bahkan pengaruh saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait kinerjanya saudara kiri, mboten enten manfaatnya. Tapi nek kadung panjenengan, muga-muga sampeyan seneng tenan karo saudara kiri. Muga-muga nek pancet, tapi ya mbah ya ben ngono ya. Tapi saiki wis Habib lho. Habib kok ben ngono. Oke, masalahnya khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pejabat terbaik, pemimpin terbaik adalah orang-orang yang dari awal memang kamu itu suka, kamu senang. Dan moga-moga pejabat itu kemudian memiliki rasa cinta terhadap kalian semua sebagai rakyatnya. Kamu tidak lelah-lelah untuk kemudian mendoakan pejabat itu. Dan juga dia tidak lelah-lelah untuk berusaha bagaimana kamu sebagai rakyatnya mendapatkan yang terbaik yang bisa ia berikan. Ibu Pak, pejabat paling apik ngono kuwi. Kira-kira ngono kuwi kira-kira. Mergo ngene. Al-mu'min itu ilfun maklum. Oke, saya setuju. Aku jadi gumun, kayak ini sudah jadi bupati loh. Lagi, kan ya kudune minimal jadi bupati kan dia. Iya, aduh ini ya untuk pantes ya. Saya rasa pantes ya. Ya kayak ngono jadi bupati, masya Allah. Minim kader gitu ya Ponorogo ya. Tapi buat apa-apa, menarik ya, menarik. Saya setuju. Gue ya saudara Giri ini kayak. Kalau itu pertama kali panggil. Saya itu pertama kali ketemu dengan beliau itu di Juanda Bu. Buatan sengaja saya itu. Kalau sampai kadang-kadang ya Allah, Kanjeng Nabi dawuh al arwah junudun mujannadah. Faman ta'arafa minha, lah iya. Qad talaf wa matanakara minha qad talaf. Al arwah junudun mujannadah, bahwa jodoh memang wis dituliskan di dia. Mosok jodohku model ngene iki ngono ya. Ya artinya pertemuan itu memang sudah ada tulisannya. Kalau memang sejenis, kalau memang apa ya cocok, mesti tak bakalnya bangga temuan ya Pak. Ya mau aku cetuk gak sengaja model ini gitu, masya Allah. Saya itu, dan itu kita ketemu bukan di tempat yang apa enggak, di tempat merokok, iya kan? Di tempat merokok. Podo gak nyopone. Dia bawa ajudane, ya. Ajudane kenal kulo, dia mboten kenal. Mboten kenal nih. Maksudnya apa? Dia mboten kenal. Ajudane kenal kulo. Sami kali lari sing kula beto. Kados Bupati Ponorogo. Aku yang pendengar. Kita Bupati wajah kabupaten rezeki. Apa dicoba? Aku ya santai teh. Aku ya tenang ae. Loh, aku ya santai ae. Lunggus nyumet rokok tenang gak ngawak ya. Lah kok mau aku sudah ada masalah iki langsung tenang. Mau tenang. Wis kabeh tebakanku bener, wis gak rezeki go masalah. Ya itu pakai nius. Tenang, cetok iya wis pengalaman wis ngawangkul sembarang kali ya wis mek ngangkul tok malah kerasa kabeh awakku. Masya Allah, dasar Pak pesawat
kula niku aku rada kiai rada tenanan numpake ekonomi dhek bupati yo meh yo mbuh dadi neh apa ora numpake bisnis masyaallah. Tapi bupati mugi api. Ketika pesawat mau berangkat dan dia tahu kalau ternyata saya ada di ekonomi, langsung berdiri. Langsung mau Gus jenengan ngagem terus di kula mawon. Saestu. Mosok gua ya deh, padahal dia ngerti aku gak mungkin kelem. Lo ngapa mbek bojoku dhek nawari kursi Messi tak ada. Oke, yes lah. Oke, kaget apik ngono ya. Kaget apik ya, kagak kaget apik. Masya Allah. Masya Allah. Muka-muka niatnya saya. Karena begini, lau sahat niatul hukam labadal wus'ahum li salahil anam. Faya ummu bidzalik al khair wal wi'am. Lamun Pak Giri dan siapapun pemimpin kita yang ada di Indonesia ini itu punya niatan baik, maka dipastikan Indonesia akan sangat istimewa. Faya ummu bidzalik al khair wal wi'am. Wis to, pokok semua pemimpin kita niatnya beres, insya Allah dia akan sungguh-sungguh akan serius untuk ngopeni kita semua sebagai rakyatnya. Dan ketika itu terjadi, maka al khair wal wi'am itu akan menyeluruh, kesejahteraan, kebaikan, kerukunan di antara kita pasti akan menyeluruh, akan rata di seluruh Indonesia. Kamu hati-hati lah, kamu cok pengen jadi bupati ya, malah gara-gara ngomong ini malah keringan dari kanjeng Nabi ya. Ini ngono sentane, engko potongan terus dadekno ringtone. Bahkan ini dari kanjeng Nabi saestu. Bukan hanya untuk Pak Giri, tapi untuk kita semua pemimpin. Pemimpin apapun, bukan hanya pemimpin bersifat pejabat. Kiai ya pemimpin Pak, ojo aut-autan. Kiai mlebu neraka pirang-pirang Pak. Apa meneh Gus? Wah. Super Gus anake Mbah Nabi Nuh lho nyemplung neraka. Apa meneh mek trimo Gus-gus. Ya. Lah. Ma min muslimin yali amral muslimin summa la yajhadu lahum wa la yansah lam yadkhul ma'humul jannah. Iling-ilingan diwakili. Tidak ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin sebuah kaum kemudian dia tidak serius. Sumalaya jihadulahum itu seingat saya ay la yastahriqu wus'ahu wa taqatahu li salahi ra'iyatihim. Dia tidak mengeluarkan segenap tenaganya, pikirannya untuk masyarakatnya. Wis to, masyarakat Ponorogo kabeh selamat mlebu surga. Bupati ini nyangsang Pak. Tenang, hati-hati tenan. Wis to. Tapi nek awakmu ki apik, Pak. Kiai-kiai kabeh jek kangelan, awakmu mlebu surga dhisik dhewe. Lho tenan itu. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. Pertama kali Nabi dawuh apa? Ada 7 kelompok yang akan masuk surga cepat, yang akan diamankan oleh Allah Ta'ala. Pertama apa dia? Imamun adlun kan? Pejabat yang baik. Pertama pejabat yang baik. Makanya tadi kan disampaikan oleh Bu Titik bahwa dulu tahun 78 aku lahir itu. Tahun 78 ternyata Pak Harto pernah menanam pohon di sini. Moga-moga ini menjadi jariah beliau ila yaumil qiyamah. Dan gitu Pak. Nanti loh Pak, mami muslimin yahisu gharsan au yazra'u zar'an fayaqulu minhu at-tayr wad-daba fayaqulu minhu insanun au tayrun au dabatun illa jana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Tidak ada satupun orang yang menanam apapun kemudian dimanfaatkan oleh generasi berikutnya kecuali akan menjadi sedekah, akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Moga-moga tempat ini benar-benar menjadi jariah beliau. Amin. Kalau niku ngapunten saya mohon maaf ya. Saya itu orang yang tidak terlalu tertarik dengan karakter-karakter yang kita miliki akhir-akhir ini. Dimana kita ini acap kali atau biasa kemudian
menceritakan atau membahas hal-hal yang bersifat kekurangan di antara kita atau bahkan yang sudah wafat di antara kita. Mohon maaf itu. Mboten enten Pak. Jangankan kok pemimpin kayak saudara Giri ini. Kiai saja itu pasti punya kelemahan. Seorang Said Ibnu Musayyib mengatakan, innahu laisa min syarifin wala alimin wala di fadlin illa wa fihi aibun. Tidak ada satupun orang istimewa, orang alim, kiai, habib lah, atau orang yang punya keistimewaan, kecuali dia itu sebetulnya tetap punya kekurangan. Walakin minan nas ma la yanbaghi an tuzkara uyubuh. Cuma kamu harus tahu, Islam melarang beberapa kelompok, beberapa orang untuk kemudian kita udal-udal, kita sebut-sebut terus kekurangan-kekurangannya. Kamu harus tahu, pemimpin-pemimpin kita mulai era Pak Karno sampai hari ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kaidah Islam kita mengatakan, panjang pilih Islam apa? Apa anu? Pokoknya NU, gak pada Islam. Kaidah Islam kita mengatakan, idza kana al-insan, ketika seseorang itu lebih banyak kebaikannya, idza kana al-insan khayruhu absar min nafsihi dhahaba nafsuhu li khairihi. Ketika ada orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya, maka kita sudah tidak memiliki kelayakan untuk kemudian membahas kelemahan dan kekurangannya. Dan mana ada pemimpin kita yang tidak lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Pakade bungkus kula, lalu apa meneh kayak kita, apa meneh koyo niku mbah niku. Ayo mesti ae selalu sepakat dengan jargon enak zamanku dong. Lah wong zamane Pak Harto pancen beliau masih super sehat. Ndelok apa-apa cek ketok garwane ya cek ayu. Nah iya toh Pak, ya mesti ae enak zamane Pak Harto daripada saiki. Saiki lemes kabeh. Nah, mesti. Tapi kalau tuh gumun kali, belum pun cerita tentang Habib Bidin. Bu Titik ini ketua alit kok nggak berubah ya? Oke, akan bisa kan ya? Lo tenang itu, makanya aku deh kemudian presiden terpilih tidak mampu berpaling ke lain hati, aku ya wajar-wajar ya, aku wajar-wajar ya, gitu kan? Kanjeng, iya, kita aku cilik, isinya tadi. Kita aku cilik punya tadi, saya itu, masya Allah, mungkin terus sehat panjenengan tuh. Oke, kan biyen itu, saya itu. Kita ini jangan kemudian kehilangan karakter kita. Mohon maaf tanpa kula niki mboten ngerti keistimewaan zaman Pak Harto iku piye, kekurangan piye. Saestu wallahi azim kula mboten ngerti saestu. Namun kula niku bangga saja kalau dulu ketika para petinggi-petinggi kita atau siapapun menurut kami sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, anzilin nas manazilahum. Dulu itu tidak ada ceritanya orang manggil Pak Harto itu Soeharto, Harto nggak ada. Jokowi nggak mungkin Pak. Bahkan putra-putranya saja kalau manggil Mas Mbak, gitu betul. Dulu, dan itu adalah karakter kita, karakter Jawa kita, yang hari ini mulai pelan-pelan kemudian hilang. Karena menganggap semua manusia sama, semua memiliki kekurangan. Loh, kalau semua memiliki kekurangan berarti kan semua memiliki kelebihan. Kenapa kita sebagai manusia sangat buta untuk melihat kelebihan-kelebihan itu? Nyapa? Loh, panjang ngoten itu Pak. Anzilin nas manazilahum, posisikan semuanya. Iyalah Pak, semulai nyeluk saudara Giri, saudara ini awal di wedone awamnya tetap bapak lah. Apapun, saudara Giri adalah orang yang waktunya orang-orang tidur dia bangun untuk kemudian memikirkan bagaimana ketika sampean bangun Ponorogo menjadi Ponorogo yang lebih baik. Kira-kira pancen kowe apik teman, aku ora ngerti ngono kuwi. Aku ora ngerti kuwi nek kira-kira tok. Tapi pancen ngono kuwi Pak. Biyen aku cilik maca ada kunjungan
mas siapa, putra siapa. Bahkan kita semua dulu, kita kenal dengan para menteri-menteri, kita ngerti, kita apal semua, kita hormat semua. Biyen di rumah kami ada Pak zaman semua teman-teman, Pak Harmoko, onten Pak Murdiono, ada itu pondok kita kalau mau kedatangan beliau dari pagi kita ini sudah disiapkan oleh para masyayikh, oleh para kiai untuk kemudian menghormati, untuk kemudian nyambut. Saiki gak mau ngawak ya itu kayak kita ini tidak pernah berterima kasih. Ya memang mungkin mereka memiliki kekurangan-kekurangan, tapi kan wong awake dhewe wong Islam kok Pak. Nggih mboten. Awake dhewe wong Islam itu awwalu ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya kalau memang kita pengen Indonesia lebih baik, yang harus baik itu ya diri kita dulu. Harus baik itu diri kita dulu. Saya itu, kalau niku masih desanya tadi, kalau winginan ini teng Jepang. Lah, ini Jepang dolan deh, betul ngaji. Aku kalau ngaji malah masalah kok. Aku diundang ngaji nang Hong Kong, malah super ruwet. Kulo nembe masyaallah 2 hari yang lalu, kulo niku nembe dipun bisiki kali putrane Imam Leboy almarhum. Gus, jenengan nyapo nang Hong Kong ono masalah apa? Jirene panitiane sampean niku nggawa duwe panitia, nggawa duwe tiket 400 juta gak balik. Aku yo Gus terepes gak nomor duit karena semua yang dikirimkan ditransferkan untuk transportasi semuanya diminta kembali oleh panitia. Dan itu sudah dikembalikan. Lu menurut saya urip iku. Mas, ayo saya dolan nih, nyapo ngaji-ngaji barang. Dolan lah kita ke Jepang. Lah tak balekno. Ngawur kiai tahun 2004 itu rodok sugih, Pak. Tenang aja, kok selama dikenal kami Pak Fadal Wazir, insya Allah aman. Kira-kira begitu. Ke Jepang. Ternyata wae dhewe wong sing paling sembrono karena karakter dan budaya kita kadang-kadang kurang tertib. Kita itu di Jepang langsung mendadak sontak menjadi orang tertib. Kita ngerokok misalnya, gak mau bupati ini kira mau gua asap ngomong, bisa berapa? Ya iya, lah tenang. Aku lo belum ngerokok ya, lah iya makanya itu lo, kok kayaknya asap itu piye? Di sana itu kita buang puntung rokok itu di kantong kita, di kantong yang kita bawa sendiri. Loh, masa Allah kan aus kaduan, kok jalan yang Singapura, medun pesawat langsung sopan awak. Lah, padahal semua kesopanan, semua etika-etika itu sebetulnya kita yang punya, karakter-karakter kita yang punya. Tapi pelan-pelan hari ini kita kemudian pengen memiliki karakter-karakter yang sebetulnya bukan karakter kita. Al-mu'min ilfun ma'luf, itu harus kita tahu betul. Al-mu'min ilfun ma'luf, seorang santri sejati, orang mukmin betulan itu adalah orang yang selalu pengen untuk menjadi pribadi yang menarik dan punya karakter-karakter yang layak untuk kemudian dicintai, disukai. Moga-moga kita semua punya kelayaan untuk dicintai, khususnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau betul perlu matur kata-kata, sepenting muka-muka wae kabeh berkati salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga semua harapan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenengan-jenengan yang hadir yang kebetulan kurang sehat, moga-moga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada masalah-masalah moga-moga segera terurai dengan baik masalahnya berkati salah ala Nabi. Dan moga-moga barokah pertemuan kita, silaturahim kita benar-benar makbulah semua indallah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf kepada semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salahnya, khususnya kepada Habibuddin, kepada Bapak Giri dan kepada Bu Titi dan semua rombongan dari Jakarta, hadirin hadirat ngapunten ingkang agung. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau Gus Kautsar yang telah memberikan nasihat pada acara kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah bisa menambah wawasan serta ilmu kita dan mungkin-mungkin menjadikan khususnya masyarakat Kabupaten Ponorogo semakin berakhlak yang baik, semakin berbudi pekerti yang baik, dan semakin mencintai leluhur kita, mencintai para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita,
dan semakin mencintai negara kita, cintai Republik Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi niki tadi Bapak Bupati kita, saudara saya, saudara Gus Kausar juga, ini dua sedulur mendadak. Mulai kemarin beliau ini acara ini nelpon saya langsung bertiga, telepon nyambung, sedikit tak sambung Gus Kausar, langsung telepon wong telu. Orang takon tanggal 8 ngono. Acara nang Ponorogo enggak? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Ayo ngono lho. Gus Kausar bingung. Sik masih kok. Iso. Iya iso. Apene langsung. Gaya ngono. Ana Gus Kausar matur mau, ya bener kaya ngono. Akhirnya iki sik bingung. Aku baru meninggalin mamahku baru meninggal. Iso. Iya iso. Piye? Tapi malah jujur kalau seneng wong sing model ini aku malah seneng. Soalnya orang kakek model-model sing apa ki jarene ora kakek sandiwara ki ora. Wis asline yang ngene iki. Ora kakek drama, ora kakek sinetron ki ora. Wis ngene iki asline. Bupati polos-polos koyo ngene iki. Mau aku teko nang pendopo akhir salin, gamise warna ireng padha karo aku, anggo koyo aku. Siap, langsung nurut. Nah, ini aku cocok koyo ngene iki. Kemana foto-foto udut barang kalau aku ini dari udut barang udut kandung udut sih aslinya mau supaya udut nih terus kalau udut ini langsung ini banyak kamera jadi dan Insya Allah doa dari saya malam hari ini Ponorogo ke depan semakin sukses, semakin maju, semakin berkembang dan semakin bermartabat masyarakatnya, dan insya Allah semua hal yang ada di Ponorogo ini dijadikan lebih baik dan lebih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau khusus Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Forkopimda, semoga diberikan kekuatan zahiran dan batin dari Allah untuk menjalankan amanahnya dengan baik, dengan sempurna, menjadikan Kabupaten Ponorogo semakin baik dan semakin baik. Allahumma ya rabbal alamin. Cuman saya masih nagih janjinya karena beliau kemarin pernah minta sama saya kapan-kapan sholawatan di alun-alun Ponorogo. Dan insya Allah jadwal berikutnya saya dan Azair akan tampil di alun-alun. Siapa tahu nanti di kesempatan yang berikutnya Ibu Titi juga bisa hadir di alun-alun. Tentunya sama Gus Kausar lagi. Bon cekap nih deh. Aku ambil dulu. Terus Rizal berdua aku ambil dulu. Aku yang tengah-tengah. Lanjut gini. Kita selawatan satu, terus kita tutup dengan mahluknya, kita tutup dengan doa bersama-sama. Saudara Nabi Muhammad. Anta nurullahi fajran, jika ba'dal usri yusran, Rabbuna a'laka qadran, ya imam al-anbiya'i, anta fil wujdani hayyun, anta lil-'aynaini dhayyun, anta 'indal hawdiyun, anta hadi wa safi